Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Agus Sarwaidi. Saya adalah guru akidah akhlak di Wing 1 Kota Madiun. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG di Wing Kiai Ageng Besari Ponorogo BET 3 tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Cocok dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang bersyukur. Bersyukur artinya itu adalah berterima kasih kepada Allah. Termasuk kesehatan itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat sehat ya. Sehingga kita pada hari ini dapat masuk sekolah dan belajar dengan keadaan sehat. Oke, sebelum ke materi, Pak Agus ingin mengabsen atau biar Pak Agus tahu hari ini siapa yang tidak masuk ya. Yang tidak masuk berapa anak hari ini? 1 anak. Ya, alhamdulillah masih banyak yang masuk daripada yang tidak masuk. Oke, jadi masih banyak yang masuk daripada yang tidak masuk. Bukan berarti yang tidak masuk, yang sedang sakit itu bukan berarti tidak mendapatkan nikmat, ya, atau mendapatkan sudah itu bukan berarti tidak mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Justru anak yang tidak masuk yang sedang sakit itu mendapat kasih sayang Allah supaya anak itu bisa beristirahat dan badannya sehat kembali. Ketika anak itu istirahat pasti akan mendapat suatu perhatian yang lebih dari orang tuanya, ya toh. Pasti kalau anak sakit kan orang tuanya pasti sangat perhatian. Nah, itu salah satu termasuk nikmat juga yang harus kita syukuri. Oke. Pelajaran kita hari ini tentang bab syukur, ya. Kita mulai bisa diperhatikan di proyektor depan itu. Bersyukur pertama tentu ada dalilnya, ya. Dan jika kamu artinya ini ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Berarti nikmat Allah itu sangat banyak sekali ya. Nikmat Allah itu ada beberapa macam, ada 3 macam nanti dijelaskan. Termasuk salah satunya nikmat rohani, nikmat jasmani, ya. Rohani itu ya tubuh kita ini, hidung, mata, telinga, kaki, tangan dan sebagainya. Rohani itu termasuk kesehatan dan sebagainya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah sangat banyak dan tak terhitung. Ya, nggak bisa kita menghitung karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Tujuan pembelajaran kita kali ini bisa kita lihat ada 4 poin. Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan tentang syukur nikmat dengan benar. Yang kedua menyebutkan macam-macam nikmat, ada 3 ya, jasmani, nikmat rohani dan nikmat rezeki. Rezeki itu seperti harta, keluarga, kita memiliki keluarga yang utuh, itu juga suatu nikmat rezeki. Yang ketiga menunjukkan contoh perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menumbuhkan rasa bahagia dan kesadaran saat atas nikmat yang diterima atau yang kita terima. Ini 4 poin tujuan pembelajaran kita. Yo, perhatikan yang rame. Yo, lanjut. Diperhatikan di depan. Oke,
Biar lebih paham lagi apa sih itu rasa bersyukur, rasa syukur itu seperti apa. Syukur itu adalah berarti berterima kasih. Kita berterima kasih kepada siapa? Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bersyukur itu dapat dilakukan dengan 3 cara, ya, 3 cara. Yang pertama dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati itu gimana maksudnya? Di hati berarti kita meyakini semua nikmat itu berasal dari siapa? Dari siapa? Allah. Perhatikan ke depan. Lanjut. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, mengucapkan. Kata apa kalau kita bersyukur mengucap? Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan. Contohnya seperti ini. Nikmat apa? Nikmat jasmani yang jelas, ya. Seperti kita diberikan nikmat memiliki tangan yang utuh. Berarti kita buat untuk suatu melakukan perbuatan yang baik, yaitu untuk menolong orang atau untuk belajar menulis, itu juga suatu kebaikan, dan itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tangan yang diberikan kepada kita. Kan banyak, ya, orang yang tidak memiliki tangan, sedangkan kita diberikan tangan yang utuh. Berarti kita harus bersyukur dan melakukan perbuatan yang baik itu, ya. Jadi itu ada 3 cara. Dengan hati, di hati meyakini nikmat dari Allah. Pada lisan, berarti lisan mengucapkan kata alhamdulillah. Kalau dengan sesama manusia kan matur suwun kalau pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesia terima kasih. Itu kita berterima kasih kepada manusia. Kalau kepada Allah, lisan itu mengucapnya bukan terima kasih, tapi pakai kata alhamdulillah. Terus yang terakhir, kita mensyukuri nikmat itu dengan cara berbuat baik. Tangan, kaki untuk pergi ke masjid, untuk pengajian, sholat, mengaji, itu salah satu cara bersyukur dengan perbuatan. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, bagus lanjut. Oke, lanjut ya. Berikutnya macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam nikmat. Nikmat jasmani tubuh sehat, itu nikmat jasmani. Panca indera manusia itu ada 6, termasuk lidah, pendengaran, perasaan. Nah, kemudian yang kedua nikmat rohani. Rohani itu iman, ilmu, dan ketenangan hati. Itu adalah nikmat rohani kita. Pikiran kita tenang, nggak gila, ya. Pikiran kita waras, tidak gila. Ilmu kita banyak, kita bisa mengaji, membaca, dan sebagainya. Itu suatu nikmat rohani. Yang ketiga, nikmat rezeki. Itu harta, makanan, keluarga, dan kebahagiaan, ya. Termasuknya MBG, program baru yang ada di Min 1 Kota Madiun. Itu harus kita syukuri, ya. Sudah bersyukur dan sudah berterima kasih belum kepada Allah? Sudah, ya. Kita dapat bantuan makanan gratis dari pemerintah, alhamdulillah. Itu nikmat rezeki, harta, makanan, ya. Setelah kita mengetahui beberapa macam nikmat Allah, ya, ada 3 itu. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita mensyukurinya? Oke. Pertama, nikmat hati. Nikmat hati termasuk ketenangan hati, beriman, menyadari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah, ya, seperti yang Pak Bujel materi di awal tadi. Yang kedua, dengan lisan mengucap alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan berarti kita berbuat baik, membantu orang lain, membantu sesama, dan tidak sombong, ya, nggak boleh sombong. Misalnya kamu punya rezeki harta yang sangat banyak, orang tua kaya, ya, maka tidak boleh sombong, harus saling membantu orang lain. Ya, itu cara kita bersyukur, cara kita mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.
Terus bagaimana kalau kita sudah bersyukur kepada Allah dengan 3 cara tadi? Apa yang akan kita dapatkan atau manfaatnya apa toh? Manfaatnya adalah yang pertama, Allah akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Ya, jadi kalau kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita akan ditambah nikmatnya. Bukan diputus nikmat, tapi akan selalu ditambah oleh Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan bahagia. Bahagia selalu mengucap alhamdulillah, berterima kasih, selalu diberikan suatu kenikmatan, banyak kenikmatan, termasuk apa yang paling mahal gak bisa dibeli, nafas ya. Nikmat kita masih bisa bernafas. Kalau orang nggak bernafas berarti mati ya, sudah selesai ya. Berikutnya itu yang ketiga, terhindar dari sifat sombong dan kufur nikmat. Kufur nikmat itu orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah ya. Jadi kalau kita selalu berterima kasih, ingat bahwa nikmat itu dari Allah, Allah yang memberikan, maka kita tidak akan sombong ya, pasti itu. Kalau kita selalu ingat Allah, nikmat yang ada, kemudahan, kenikmatan yang kita miliki itu dari Allah, pasti kita nggak akan sombong. Karena kita tahu kenapa sombong, karena nikmat ini bukan saya sendiri yang punya, bukan saya sendiri yang dapat, tapi atas pemberian siapa? Allah SWT. Yang terakhir, yang keempat, manfaatnya yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Jelas, karena salah satu cara kita bersyukur dengan perbuatan yaitu membantu sesama manusia. Makanya rasa kepedulian kita sesama manusia ya pasti akan tumbuh ya. Maksudnya tumbuh itu kita pasti akan selalu memiliki rasa ingin membantu orang lain. Kita masuk kepada kegiatan belajar atau pembagian tugas kelompok. Sekarang Pak Agus bagi menjadi 2 kelompok. Ini aja, antara putra dan putri saja. Putra dan putri. Ayo, putra dan putri. Kamu putra, ini putri sini pindah ke sana. Sana yang putra ke sini. Kamu putri pindah ke meja sana ya, jadi satu. Kalau bisa jadi satu aja. Ayo, satu melingkar anak putra dan melingkar anak putri. Jadi 2 kelompok putra dan putri ya. Putra di sini aja. Oke, putra di sini, putri di situ. Putra, kamu di sini putra. Bisa nggak satu? Ini tugasnya. Itu tugasnya ya. Itu dilihat di depan tugasnya. Itu tugasnya. Tugasnya adalah yang B, kegiatannya itu jenis nikmat jasmani apa, kemudian contoh ya di sini nggak nyampe ini. Ini contoh nikmat. Ini contoh nikmat dari Allah itu nikmatnya apa, kemudian cara mensyukurinya apa, kemudian nikmat rohani itu misalnya apa, kemudian cara mensyukurinya gimana, nikmat rezeki juga apa, cara mensyukurinya gimana. Satu nikmat, satu apa cara mensyukuri ya. Jadi bikin sendiri-sendiri piye? Iya, jasmani, kemudian rohani dan rezeki. Satu-satu. Iya, enggak, tapi yuk kerjasama. Nanti nilainya untuk satu kelompok gitu, bukan satu anak satu, bukan. Ya tak apa-apa. Yang nulis satu, nanti yang mikir bareng-bareng. Kira-kira nikmat apa ya, gitu ya. Paham bro? Ayo anak putra, ayo. Gak usah mainan, ayo. Yo kerja sama toh. Satu contoh nikmat. Yang penting ada 3 poin. Nikmatnya itu nikmat rezeki, jasmani dan rohani.
Ya rezeki dan berarti ada 3 tugasnya karena ada 3 nikmat, ada 3 macam nikmat ya. Ya karena ada 3 macam nikmat berarti ada 3. Hah? Berarti ada 3 nikmat ya. Tugasnya berarti 3 ya. Sebutkan nikmatnya apa, terus cara mensyukurinya apa. Wis tak kasih contoh toh. Ayo, pemikirannya bersama-sama mikir, ngono loh maksudnya. Yang nulis 1 anak aja. Iya, yang nulis 1 anak aja. Ya. Hati boleh. Sudah, anak putra sudah. Oke, anak putra sudah. Anak putra yang pertama soalnya yaitu nikmat jasmani. Contohnya apa anak putra? Kaki. Cara bersyukurnya bagaimana? Untuk berjalan kemana? Ayo kemana arah jalannya? Ke masjid. Di masjid untuk apa? Pintar. Itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat kaki yang diberikan oleh Allah untuk kita pergi ke masjid dan melaksanakan sholat bagus. Yang kedua, nikmat rohani. Contohnya apa? Nikmat apa? Ilmu. Benar. Terus cara mensyukurinya bagaimana? Untuk apa? Pintar mengaji. Ya, pintar. Betul, itu salah satu cara kita diberikan ilmu oleh Allah, kita untuk pintar mengaji. Kalau sudah kita pintar, kita bisa mengajarkan, menularkan ilmu kita kepada orang lain. Lanjut. Sekarang yang ketiga, nikmat rezeki. Rezeki apa? Contohnya rezeki harta. Cara mensyukurinya memberi harta kepada orang yang tidak punya atau tidak mampu, yang membutuhkan. Ya, pintar, betul. Itu lengkap. Yang ketiga dari putra, kelompok putra harta yang banyak yang diberikan Allah. Cara mensyukurinya diberikan atau untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau yang tidak punya. Oke, silahkan kembali. Tepuk tangan untuk anak putra. Oke, ulangi, tepuk tangan yang keras untuk anak putra. Oke, terima kasih. Yang pertama nikmat jasmani. Contohnya apa? Kaki. Cara mensyukurinya bagaimana? Untuk pergi ke masjid. Ke masjid ngapain? Sholat. Oke, betul. Terus yang kedua nikmat rohani apa? Yang keras apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Cara mensyukurinya bagaimana? Untuk membaca apa? Al-Quran. Pintar, benar. Yang ketiga nikmat rezeki. Rezeki apa contohnya? Keluarga. Cara mensyukurinya bagaimana? Mempunyai keluarga yang utuh, kemudian untuk selalu melaksanakan ibadah secara berjamaah seperti sholat berjamaah dengan keluarganya. Itu cara. Terima kasih untuk anak putri. Alhamdulillah tugasnya silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk anak putri. Tepuk tangan yang mulia. Alhamdulillah. Oke, selesai. Untuk anak putra nilainya 98. Oke, tepuk tangan. Untuk anak putri nilainya 98 juga. Sama. Alhamdulillah, sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya. Berarti paham dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Oke, untuk yang terakhir anak-anak diperhatikan ke depan. Diperhatikan. Nah, setelah dari penjelasan tentang materi syukur, kemudian yang terakhir manfaatnya, ya. Untuk terakhir kali, untuk penutup, ya, terima kasih karena sudah belajar dengan semangat,
Ya, kita harus ingat, semakin kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya atau nikmat kita diberikan kepada hambanya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita, salah satu rasa syukur kita yang sudah diberikan kesehatan, pertemuan kita hari ini kita bisa belajar dengan lancar, kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama.